Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi kelas 9 MTS Ma'arif NU 1 Purwokerto Barat dan yang menyaksikan. Pagi kali ini Bu Nana akan menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam kelas 9 yang berjudul Indahnya Islam Nusantara. Adapun sebelum Bu Nana sampaikan materi, Bu Nana ingin menyampaikan materi kompetensi inti yang harus kalian capai nantinya. Yang pertama adalah menghargai dan menghayati agama yang dianutnya. Yang kedua adalah menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya ialah menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang teori. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian capai nantinya terkait dengan materi indahnya Islam Nusantara. Yang pertama ialah menyadari bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Jadi seperti ayat Al-Quran di mana kita ini diperintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebaikan dan melarang kebajikan. Di mana ketika kita mengetahui hanya satu ayat pun, kita pun harus menyampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kebaikan harus kita selalu tebarkan, dan kebaikan itu bukan melulu soal menasehati, mengingatkan, dan lain sebagainya, akan tetapi kebaikan yang hakiki yang sebenarnya ialah melalui perilaku kita sehari-hari sebagai teladan, sebagai teladan yang baik, seperti Nabi Muhammad SAW, yakni beliau sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, karena Nabi Muhammad SAW pun diturunkan oleh Allah bukan lain dan bukan tidak itu untuk memperbaiki perilaku atau akhlak dari manusia, umat manusia, sehingga hal yang paling penting dari diri kita ialah memulai kebaikan dari kita sendiri melalui teladan dan contoh yang baik. Itu adalah salah satu perilaku atau sikap kita mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang kedua adalah memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan sosial dan pengajaran. Yang ketiga, memaparkan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Selanjutnya ialah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran materi kali ini ialah yang pertama, menjelaskan proses masuknya Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan, sosial, dan pengajaran. Jadi ada lima jalur proses masuknya Islam di Nusantara, tetapi kali ini kita akan membahas proses masuknya Islam di Nusantara melalui 3 jalur dulu, yakni perdagangan, sosial, dan pengajaran. Yang kedua ialah menjelaskan bukti masuknya Islam di Nusantara abad ke-7, 11, dan 13. Jadi ada 3 versi, ada 3 pendapat. Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7, Islam itu masuk ke Indonesianya abad ke-11, dan yang terakhir Islam masuk di Nusantara atau di Indonesia yakni pada abad ke-13. Yang ketiga ialah menjelaskan penyebab mudah
berkembangnya Islam di Nusantara. Dan yang keempat, menjelaskan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Serta yang kelima ialah berkomitmen untuk selalu tekun, gigih dalam belajar, dan mensyiarkan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam di Indonesia. Ini adalah peta konsep materi kita, di mana yang pertama kita nanti akan mempelajari sejarah masuknya Islam di Nusantara, kemudian bukti adanya Islam di Nusantara itu apa saja, dan yang ketiga menyebab mudah berkembangnya Islam di Nusantara itu apa saja, kemudian yang terakhir alur perjalanan para pedagang Arab di Indonesia itu di mana saja. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, masuk di sini harus kita pahami dahulu. Arti dari masuk itu apa sih? Apakah langsung ada orangnya di Indonesia? Langsung ada amalan-amalannya? Artinya langsung ada orang Islam dari Arab ke Indonesia, atau langsung ada ibadah-ibadah di Indonesia ini langsung nampak, atau langsung ada masjid-masjidnya, atau bagaimana? Yuk kita pahami terlebih dahulu. Masuk di sini yang pertama ialah sudah ada sentuhan, ada hubungan, dan ada pemukiman Muslim. Nah, ini ada ketika jalur atau melalui jalur perdagangan, yang mana ketika itu diperkirakan ramai jalur perdagangan, lalu lintas perdagangan ini ramai ketika abad ke-7 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Jadi sekitar abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Nah, pedagang Muslim ini yang berdagang ke Indonesia semakin banyak, yang akhirnya membentuk pemukiman yang disebut dengan pekojan. Jadi pekojan ini adalah istilah untuk pemukiman-pemukiman di mana di situ banyak orang-orang Muslim yang mungkin didatangkan dari tanah Arab dan memiliki visi misi untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Yang kedua, masuk di sini adalah sudah berkembang adanya komunitas masyarakat Muslim atau masyarakat Islam. Dan yang ketiga adalah sudah berdiri kerajaan Islam. Jadi kalau sudah bunyinya kerajaan, otomatis seluruh wilayah itu dikuasai oleh kerajaan dan mayoritas masyarakatnya itu adalah menganut agama Islam. Itu kalau kerajaan. Bukti masuknya Islam di Nusantara yang sudah disampaikan Bu Nana, ada 3 pendapat. Ada beberapa pendapat di mana ada yang santer mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi, dan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Ini Islam masuk, kurangkah itu ya, Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 Masehi, di mana ada beberapa pernyataan dari para ahli, dari para ilmuwan. Yang pertama, catatan perjalanan Al-Mas'udi tahun 675 Masehi. Terdapat utusan Raja Arab Muslim yang berkunjung ke Kalingga tahun 648 Masehi, diterangkan dengan adanya koloni Arab Muslim di pantai timur Sumatera. Yang kedua, Hari W. Hazard dalam Atlas of Islamic History, di mana abad ke-7 Masehi ini para pedagang Muslim selalu singgah di Sumatera dalam perjalanan ke Cina. Yang ketiga, Prof. Sayyid Naqib Al-Attas tahun 672 Masehi, kaum muslimin sudah ada di Kepulauan Malaya, Indonesia. Dan yang keempat, Prof. Sayyid Qudratullah Fatimi tahun 674 Masehi, kaum muslim Arab telah masuk ke Malaya. Yang kelima, Prof. Muhammad Hussein Nainar dalam makalah ceramahnya yang berjudul Islam di Indonesia dan hubungannya dengan Indonesia.
Lanjutan yang kelima ialah catatan Profesor Muhammad Husainainar dalam makalah ceramahnya yang berjudul Islam di India dan hubungannya dengan Indonesia. Tahun 687 Masehi sudah ada hubungan dengan kaum muslim di Indonesia. Yang kemudian Islam ini masuk ke Indonesia di abad ke-11 Masehi. Jadi ada beberapa riwayat, orang meriwayatkan bahwa Islam ini katanya masuk ke Indonesia abad ke-11 Masehi. Dengan dibuktikan atau yang dijadikan dasarnya ini karena ketika itu ditemukan makam panjang. Ini istilah makam panjang di daerah Leran Manyar, Gresik, yaitu makam Siti Fatimah binti Maimun dan rombongannya. Pada makam itu terdapat prasasti huruf Arab Riqnah yang berangka tahun, kalau dimasehikan ini tahun 1082 Masehi. Untuk gambar-gambarnya nanti ada di sesi terakhir, nanti akan diperlihatkan oleh Bu Nana. Dan pendapat yang ketiga ini, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Ini pendapat yang paling kuat ketika itu, karena di abad ke-13 ini kerajaan-kerajaan Islam ini sudah berdiri. Yang pertama, catatan perjalanan Marco Polo. Menurut Marco Polo, beliau menyatakan ketika tahun 1292 Masehi, beliau menjumpai sebuah kerajaan Islam di Sumatera yang bernama Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam yang pertama di Indonesia. Kalau tadi makam Siti Fatimah binti Maimun itu adalah makam tertua di Asia Tenggara, konon katanya. Kalau kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan yang pertama, yang tertua, tetapi kerajaan Islam. Nah, kalau kerajaan Islam di Jawa, di pulau kita, Pulau Jawa, yang pertama ini adalah kerajaan Demak. Jadi ini menurut catatan Marco Polo. Yang kedua menurut Ibnu Battuta. Berita menurut Ibnu Battuta, beliau menyatakan jika ia menemukan sebuah batu nisan bertuliskan Sultan Malik As-Saleh. Batu nisan itu kalau sering kita sebut itu kijing yang ada di makam-makam. Itu bertuliskan Sultan Malik As-Saleh yang berangka tahun 1283 Masehi. Sultan Malik As-Saleh ini adalah raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga adalah adanya beberapa kerajaan Islam di kawasan Indonesia. Dinyatakan oleh beberapa sarjana barat seperti R. Ackem, Cesnauk, Horgrunje, dan Skrik. Kerajaan Islam sudah berkembang pesat di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi. Nah, cara berkembangnya Islam di Nusantara ini melalui apa saja sih? Ya, sekarang kita masuk ke materi yang ini, di mana Islam ini masuk ke Indonesia melalui beberapa cara. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui pernikahan, yang ketiga pendidikan dan pengajaran, keempat melalui tasawuf, dan yang kelima melalui kesenian. Melalui perdagangan. Di sini seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nana, di mana lalu lintas perdagangan laut ini ramai ketika abad ke-7 sampai ke-16 Masehi, di mana pedagang-pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia itu semakin banyak, sehingga tadi membentuk pemukiman yang dibentuk apa ya? Iya, membentuk pemukiman yang disebut sebagai pekojan.
Dan tempat inilah yang akhirnya mereka ini berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat asli seraya menyebarkan agama Islam. Ramainya lalu lintas perdagangan laut di wilayah Indonesia disebabkan karena letak geografis Indonesia yang strategis, di mana dilalui oleh jalur perdagangan internasional, yaitu Selat Malaka. Nah, jadi di sini banyak sekali pedagang-pedagang dan dinilai sebagai tempat yang strategis, sebagai tempat mereka, orang-orang luar ini, untuk singgah di pulau kita, di pulau di Indonesia. Yang kedua ini melalui jalur sosial atau jalur pernikahan, di mana pedagang Islam yang datang ke Indonesia, mereka bukan hanya berdagang, tetapi artinya tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menikah dengan wanita atau perempuan pribumi, wanita dari Indonesia. Nah, sebelum pernikahan berlangsung, para wanita pribumi ini yang beragama non-Islam diminta untuk mengucapkan kalimat syahadat. Artinya apa kalau mengucapkan kalimat syahadat? Artinya mereka masuk ke Islam sebelum menikah, dan setelah mengucapkan kalimat syahadat, akhirnya mereka menikah dan menerima Islam sebagai agamanya. Dengan proses inilah kelompok mereka makin besar dan menjadikan berkembang dari komunitas kecil menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Nah, yang ketiga adalah melalui pendidikan dan pengajaran. Ini dilakukan di pesantren-pesantren yang dilakukan oleh para kiai, di mana pesantren ini yang kita ketahui adalah lembaga pendidikan Islam yang pertama yang mempunyai peran dan sumbangan besar dalam catatan sejarah Islam. Nah, beberapa pesantren yang tersebut diantaranya adalah pesantren Ampel Denta. Pesantren Ampel Denta ini disebut sebagai pesantren yang pertama yang didirikan oleh Sunan Ampel. Jadi pondok pesantren pertama kali ada di Indonesia ini namanya adalah pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel. Yang kedua adalah pesantren Sunan Giri yang kebanyakan muridnya ini berasal dari Maluku. Yang keempat adalah melalui penyebaran Islam melalui tasawuf, di mana tasawuf di sini ialah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memudahkan dalam mengerti dan menerima ajaran Islam. Kemudian yang kelima adalah kesenian, di mana perkembangan agama Islam di Indonesia juga terlihat dalam kesenian Islam yang berkembang, misalnya melalui musik seperti rebana, kemudian melalui sastra seperti yang dibawakan oleh, kalau misalkan Sunan Kalijaga ini kan beliau juga menggunakan sistem wayang ya, wayang dengan kalimat-kalimat yang sebetulnya di situ berisi banyak sekali nasihat, tapi dilantunkan mengikuti logat-logat orang-orang atau orang-orang budaya orang-orang sekitar. Kemudian melalui bangunan dan melalui kesenian-kesenian yang lain. Adapun faktor yang mempengaruhi mudahnya berkembang Islam di Indonesia ini dengan mudah karena syarat masuk untuk mereka untuk masuk Islam ini sangat mudah, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, Islam tidak mengajarkan kelas sosial dalam masyarakat, artinya tidak ada kasta. Kasta ini tidak ada raja, tidak ada orang yang paling kaya, yang paling tinggi pangkatnya, atau yang paling rendah. Jadi semua derajat manusia ini sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga adalah Islam disebarkan melalui jalan damai, tidak ada pertikaian, tidak ada paksaan. Dan yang keempat, sifat bangsa Indonesia ini ramah dan mudah bergaul, mudah berkomunikasi dengan siapapun. Itulah materi pada pagi hari ini. Terima kasih.